Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo di sini balik lagi di program kita Begesa Santai Jo. Nah, kita agak ke bahasa Merajat ya, karena minggu yang lalu kita sempat podcast sama owner dari tebing Vietnam, ada Mbak Kartika. Nah, sekarang masih bertema dengan wanita. Nah, Bang Jo masih rahasiakan dulu nih bintang tamu kita, karena ada dua bintang tamu di siang hari ini ya pastinya ya. Ada sosok wanita yang memulai karir dengan berbisnis di era zaman modern ya. Ada dari daerah Meranjat dan ada dari daerah Bandar Lampung. Penasaran kan? Baju bakal kenalkan, di sebelah kanan saya ada Ibu Dr. Anda Abibina MM. Oke, tepuk tangan dulu dong penonton. Oke. Ini kelahiran dari Meranjat Nian. Bapak Meranjat, Ibu Meranjat, asli Meranjat. Oke. Dan di sebelah kiri Bang Jo kedatangan bintang tamu juga, ini owner juga berarti ya, owner dari tebing Vietnam, ada Ibu Endrawati. Ibu Endrawati, tepuk tangan. Oke, ada 5.000 penonton ya kali ini Begesa. Oke. Bang Jo bakal awali dengan cerita mungkin ya, cerita muasal ke bintang tamu dulu. Ada Bibina, kita manggilnya Bibina ya, Bibina ya. Bakso diri nih Bibina ya. Bang Jo kalau keceplosan bakso ini nih sasok penakonian deh. Oke, Bibina kan tadi kan lahir dan besar itu di Meranjat. Oke. Nah, Bibina pada waktu itu memutuskan diri untuk hijrah ke Bandar Lampung. Boleh cerita tak Bi? Kira-kira di tahun berapa Bibi hijrah ke Bandar Lampung? Hijrah ke Bandar Lampung kira-kira memang betul ya. Tahun 1970. Itu aku tamat SD. Waktu itu kebetulan mbakku itu sakit stroke. Jadi jalannya itu harus aku yang rawat. Udah tamat SD, aku tanya sama Mbak itu, Mbak, aku nih nak sekolah, siapa yang rawat Mbak? Katanya. Dia tertawa. Udah tahu itu artinya dia kan setuju atau tidak. Ikut ujian SD di Tanjung Batu. Sudah ujian, Mbak itu lagi makan, manggil aku. Dina, angkatkan aku, karena dia kan kalau makan tuh duduk, tapi setelah berangkat dia nggak bisa bangun. Katanya angkat aku ini kakak angkat. Terus tiba-tiba dia pingsan, seribut lah. Aku manggil ayu ke mana-mana, kebetulan aku seorang di sana masih kecil, umur 11 tahun. Malamnya meninggal. Akhirnya karena bapak meninggal itulah akhirnya aku bisa ke Bandar Lampung sekolah. Pada waktu sekolah ke Bandar Lampung, tamat kebetulan sekolahnya di sekolah PGA itu sekolah agama, 6 tahun ya, sekolah agama. Sekolah petang kalau bahasa Maya kali. Bukan, memang sederajat SMA, SMP, SMA, jadi dia 6 tahun. Pendidikan guru agama. Gitu. Nah terus akhirnya ke Bandar Lampung. Di Bandar Lampung itu ya sekolah itu, tapi aku tuh zaman dulu kan sulit nak minta kiriman dengan rumah duit ya, nak aku tuh kebetulan ada kakak itu mertua mengamen dulu. Kalau minta duit itu sama mengamen itulah. Tamat SMP kuliah kok tukang bak ini kataku banyak benar termotivasi lah aku mencari pengen kayak mana kalau aku nantinya usaha bak. Oke. Ditahan dulu Bibina, ceritanya masalah bak ya. Kita beralih dulu ke Ibu Endrawati. Oke, Bu. Iya. Minggu yang lalu kita sempat cerita sama Mbak Kartika, kebetulan anak dari Ibu gitu Bu ya. Oke, ya. Sesuai dengan sekarang kita lagi berada di tebing Vietnam ya kan. Ibu juga antara Bibina dan Ibu sahabatan begitu ya. Saudara lah ya. Saudara begitu ya. Oke. Kita bukan bahas masalah tebing Vietnam, tapi antara persahabatan. Ibu kan asli sini nih. Asli pribumi. Oke. Bandar Lampung. Apa
apa pandangan ibu tentang Bibina? Mungkin ya saya akan cerita sedikit ya. Saya awal kenal dengan Yunda Bima di tahun 2023 ya Bunda. 23 awal. Awal. Nah, mungkin ya sifat Yunda Bima ini pas dengan saya, cocok. Jadi saya, saya menganggap sudah bukan orang lain, saya anggap keluarga saya sendiri, kakak saya sendiri, Ayunda saya sendiri. Justru saya terharu dengan beliau mau merangkul saya sebagai adik. Ya, dari justru hari ini saya juga mungkin ya sebagai manusia, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Bu Bima yang telah membimbing saya, mengayomi saya, menyayangi saya ya. Itu perasaan saya. Nggak tahu kalau Bu Bimanya. Kalau menurut saya sangat disayangi. Terima kasih dengan Bu Bima. Saya panggil juga Yunda Bima karena saya anggap itu kakak saya. Artinya keterikatan antara sahabat begitu ya? Ya, sahabat jadi keluarga lah, saya anggap itu menjadi keluarga. Mungkin kalau di adat Lampung, kalau kita sudah satu hati, di zaman nenek moyang ya, zaman dahulu kala, itu biasanya dipotongkan kerbau, angken jadi mari kalau bahasa Lampungnya. Baik. Nah, jadi apa kelepah gitu. Cuman kan orang tua kita sudah nggak ada, mungkin ya ikut kebaikan aja ya Yunda Bima ya. Aja mungkin. Dan Yunda Bima tetap sampai akhir zaman, akhir hidup tetap menjadi saya. Jadi orang baik begitu Bu ya. Oke. Boleh tepuk tangan boleh. Oke, Bibina. Kalau dari cerita Bibina tadi akhirnya memutuskan ke Bandar Lampung Bibina ya. Nah sekarang apa yang menjadi motivasi Bibina nak pindah ke Lampung nih nanti? Aku tuh motivasi tuh pengen belajar, pengen sukses. Kalau bisa jangan susah, karena Uma itu selalu ngajarin Bina, rajinlah belajar. Yang merubah nasib kau tuh hanya kau dewe katanya. Jadi kata dia, kalau kau mencari tahun ini, tahun depan makannya nak ya. Nah itu selalu ingat. Karena kalau kami dulu kan namanya di dusun. Di dusun itu kan umaku memang berdagang. Selain itu berdagang, tapi bau mau tapi orang yang ngawetnya. Ya termotivasi lah itulah aku tuh. Artinya Bibi pengen sukses itu pada pengen waktu sukses. Ya? Makanya apa be dari zaman aku pengantin baru sama lakiku, dari TU-an biji TU-an sampai songket, sampai bakter, sampai material, sampai buat perumahan, sampai ngeborong, aku lakukan kalau. Tapi memang kalau suamiku tak pecah aku karena dia orang birokrat. Kalau aku ini selalu gitu. Kalau ngeliat orang baik kok termotivasi apa kegiatannya. Ini Bang Uci pengen nanya lagi nih Bibina ya. Dia tuh penasaran dari hati yang paling dalam Bibina. Ini kalau namanya orang Melayu tuh pasti ya namanya orang Melayu bukan saudara apa sih? Seterikatan itu kira-kira Bibina di mana ada orang Melayu ya pasti kita kerasa orang Melayu, pasti saling tolong menolong. Nah, dia pengen tanya nih sama Ibu Hendrawati kan ini beda aliran, beda suku begitu ya. Nih, apa nih yang mau nyikapi Bibina harus kawannya sama ibu? Kalau aku tuh punya prinsip, baik dengan siapapun, baik dia tukang apapun, baik dia kerjaan apapun, baik dia orang hebat pun, kita berbuat baik. Karena berbuat baik itu walaupun dia tak malas, pasti ada balasan dari Allah. Itu prinsip aku. Jadi kan kita jangan mandang itu. Boleh. Mandang orang itu dia orang hebat harus baik. Hargailah siapapun dia, entah dia tukang beca, entah dia tukang apa, pasti nasib orang kita tidak tahu. Benar. Dia tak tahu kita nasib orang. Mungkin dia nanti mungkin apa. Contohnya aku baik, orang dari dusun, ya kadang-kadang dengan umat ya bukan orang hebat, bukan orang apa, bukan pejabat, tapi aku bisa istilahnya menunjukkan walaupun aku bukan orang hebat betul, tapi masih bisa ngebantu adik-adik, ngebantu sana teman-teman gitu. Itu kancol lah kalau kita masih sendiri. Itulah prinsip aku. Karena kalau kita berbuat baik itu pasti ada balasan, walaupun dia tak balas pasti Allah tuh memberi kita keringanan dalam kegiatan apa baik.
waktu bebas. Makanya dengan anak-anakku selalu kuajarin, nak, baik dengan siapapun. Kalau kita baik dengan siapapun, perjalanan kita tuh pasti akan lancar. Oke. Tepuk tangan dong. Ini kisah yang inspiratif begitu ya, Mana ya. Masih ada Manur, ada Maeni, ada Mareni, ada Maro, ada Maipa ya. Oke Bu, ini Bang Jo tuh selalu lupa kalau nama ibu tuh agak susah diingat. Hendrawati. Iya, agak lupa terus ya. Oke Bu, kalau ngomongin masalah tebing Vietnam itu otomatis namanya peluang usaha bisnis begitu Bu ya. Ibu sebagai orang tua katakanlah ada anak begitu Bu ya. Apa sih alasan ibu pertama kali harus bikin tebing Vietnam? Sebenarnya ini ya, kita cerita apa boleh, adanya. Boleh sharing, boleh. Nah, kita cerita apa adanya. Pertama sih sebenarnya saya hanya membuat rumah untuk anak yang tua. Karena kan kok orang Sumatera itu anak yang tua laki-laki, kita harus tanggung jawab ya, harus dibuatkan rumah. Karena dia nggak mau pakai rumah kita. Yang rumah kita yang asli, mereka nggak mau tinggal situ. Jadi ya, saya buatkan rumah terus saya lihat pemandangannya manis, bagus. Ada support dari kanan kiri, ya akhirnya saya membuatlah ini. Alhamdulillah sampai detik ini masih berjalan. Mudah-mudahan sampai ke depan tetap berjalan. Oke, Bang Jo masih di program Begesa Santai Jo, dan masih dengan dua orang yang katakanlah sangat inspirasi bagi kita semua, karena beliau-beliau ini adalah wanita karir, katakanlah begitu Bibina ya. Wanita karir, wanita yang tidak hanya mendadak dari bawah tangannya, tapi untuk suami, pada dasarnya untuk suami, tapi bersemangat untuk menciptakan lapangan kerja ya. Oke, berarti bisa menempatkan situasi dan memanfaatkan waktu, begitu Bu ya. Oke, Bibina, kalau ngomongin masalah business woman nih, katakanlah Bibina business woman kan begitu kan. Usaha apa yang membuat Bibi bangkit? Usaha bangkit itu pertama memang saya dulu ada barter, tapi yang lebih enak tuh waktu dulu kebetulan juga aku tuh ada kerjasama dengan, jadi dengan situ disuruh ngambil, dia kerjasama ngambil dengan aku, bayarnya kadang-kadang mereka tempo. Terus suatu hari saya diajak, ditelepon oleh direktur Vietnam pada waktu itu, Bina, kita barter ya, kamu ngambil mobil saya dump truck 10, saya ngambil nanti uang mukanya pakai dump truck. Ya semangat aku kan. Kebetulan pada waktu itu suamiku yang megang jabatan lah, jadi pada waktu itu Pintro APBN baru mobil 10, jadi ngambil aku 10, tapi aku tak pakai duit, tukar bar. Nah, mobil 10 itu disewa lah oleh perusahaan yang perusahaan itu memang ada kerjasamanya sama suamiku. 10 itu cicilan pada waktu itu, mobil itu pada tahun 91 mobil itu masih 100 juta, kalau sekarang udah 1 M-an. 100 juta itu ngambil 10, 1 M lah, tak pakai uang muka, tapi cicilan pada waktu itu cuma 3 juta, jadi sebulan itu 30 juta, yang bayar itu yang nyewa. 3 tahun, karena kontrak aku pada waktu itu 3 juta. Habis setelah itu tahun 93, 95 itu kan itu devaluasi kan, naik semua mobil kan naik. Nah, pada waktu aku beli 100, aku jual 150, dapat pada waktu itu melonjak rezekiku dari sana. Itu yang banyak istilahnya keuntungannya. Jadi mobil itu aku tuh hanya mobil membuatkan bak untuk Mitsubishi, tapi memang buat baknya kan pakai duit juga. Tapi keuntungannya zaman dulu ya itu dari material, dari angkutan. Jadi karena aku ini angkutan itu bukan dapat truk aja, dari Indosat juga dulu sama kerjasama sama anak yang orang siapa sih, Arim, anak mantunya Pak Halim yang orang lain Palembang. Nah, dengan dia itu dia nyewa juga dengan aku 20 mobil Panther sama Ranger pada waktu itu. Kebetulan juga mereka dari Hino tuh ngambil juga bak sama aku. Nah ya itu meningkatnya dari sana. Meningkatnya dari situ. Dari sana. Nah dengan jual material juga. Jadi yang itu yang banyak terkumpul duitnya. Gitu. Tapi memang karena aku tuh selalu lihat orang ini, aku ini sebagai Batino kalau kata orang lain ya, selalu memang
pengen, tetapi karena memang aku ASN pegawai negeri terikat, jadi bergerak itu terikat, tapi ada keuntungannya, kita banyak linknya karena kita pegawai negeri gitu. Baik, jadi kan usaha itu kalau memang lagi lancar enak. Kebetulan memang ya karena kita ASN juga, jadi banyak link, banyak sahabat juga, jadi kan semua itu kegiatan tuh lancar. Oke. Ya, gitu kan. Tepuk tangan boleh. Masih semangat ya. Masih di program Begesa Santai Jo, masih bersama Bang Jo dan dua narasumber kita. Kita kembali ke Ibu Hendrawati. Oke. Ibu Hendrawati, kalau menjalani sebuah bisnis, katakanlah dunia wisata ini kan namanya kan. Iya. Kendala apa nih yang dihadapin pertama kali? Pertama, kalau bercerita tentang kendala pertama kali itu memang karena mungkin kita tempatnya masih terbatas, belum terkenal ya. Tapi kalau cerita dari awalnya memang sebenarnya kita dulu gabung dengan Kampung Vietnam. Yang di sebelah gitu. Di sebelah. Ah. Kita gabung, satu pintu. Karena saya juga merasa punya keturunan, sebelah juga punya keturunan. Betul. Jadi lebih baik kita masing-masing lah walaupun ekonominya Bisa. kecil atau besar ya, mudah-mudahan ke depan besar ya Bunda. Insya Allah, mudah-mudahan. Yang penting Terus kok cerita, semangat. cerita tentang bisnis, mungkin saya juga ada sejarah bisnis, tapi memang saya nggak pakai modal, hanya kepercayaan dari sahabat-sahabat. Oke. Ini cerita aja ya sedikit ya. Ya, boleh. Zaman muda saya dipercaya oleh atasan suami, kebetulan memang suami di kepolisian, itu jual berlian, emas, tas-tas bermerek. Makanya alhamdulillah saya juga mungkin seperti cerita Bu Ayunda Bima. Kalau ikut orang tua itu kondisi ekonomi itu ya kecil, apalagi zaman dulu PNS itu kan gajinya cuma 20.000 kayaknya masalah itu. Nah, jadi alhamdulillah mungkin Allah memberi jalan untuk kita bisnis, dipercaya juga dengan atasan, dengan emas berlian dari NTT dikirim, tas-tas bermerek juga, itu yang akhirnya saya diberi saya alhamdulillah Allah memberi saya jalan untuk berhasil. Dan juga didukung oleh suami. Ya. Artinya balik lagi ke tebing Vietnam tadi, cerita awalnya tadi tergabung sama yang sebelah. Akhirnya untuk menjadi berkembang sendiri, memisahkan diri begitu Bu ya. Oke. Sebelum kita ke penonton, Pak Jo tanya lagi ke Bibina. Bibina, kalau dari ngomongin masalah kita hijrah, otomatis ada sedihnya itu dia. Nah, waktu pertama kali yang Bina rasakan hijrah dari desa taruhlah itu, kita pindahnya ke kota besar, ke kota orang lain yang bukan daerah kita betul Bina. Apa yang Bibina rasakan, yang Bibina alami pada waktu itu? Sebenarnya kan kalau masih anak-anak, aku tuh pindah ke Bandar Lampung tuh umur 11 tahun. Tamat SD pindah ngikut kakak. Oke. Ya sedihnya ya paling-paling ya ingatnya sama emak, ya karena bisa sama orang tua. Tidurnya lah sendiri 11 tahun. Itu baik kalau posisinya. Kalau liku-liku yang lain itu ya dulu tuh istilahnya belum terpikir yang sedih-sedih itu yang kecil-kecil dulu. Ya, kan mungkin masih lah ya. Masih istilahnya ngesanak pupu-pupon kan banyak karena keluarga di Lampung ini banyak. Kalau kita lagi itu main jemput Ayu, keponaan, Nisan gitu kan, Bibi. Jadi tak terasa. Nah, malahan setelah tua ini banyak setelah agak menanjak gitu, sudah ada ado, ingat Mbak pertama. Nggak ngerasain jadi kayak tidak menikmati ya. Nggak nikmati gitu. Sedih ya. Tapi bener loh, banyak kejadian di Indonesia yang pastinya ya. Anak itu bisa sukses itu berkat orang tua, tapi di saat anaknya sukses orang tuanya sudah tidak ada lagi. Itu kadang-kadang yang disesalkan. Boleh Bibina lu aku menangis boleh. Gak apa-apa, santai ya. Namanya manusia ya. Oke. Tapi jangan sedih terus lagi, jangan sedih. Oke, Bu Hendrawati.
kalau kita ngomong masalah keterikatan nih, kalau bahasa gaulnya tuh ya namanya dua orang yang bersahabat itu istilah katanya tuh soulmate begitu ya Bu ya. Nah kira-kira di balik sosok Bibina ini apalagi sih yang bisa Ibu mungkin dijadikan motivasi begitu Bu? Ada. Apa itu Bu? Administrasinya tertib. Kalau saya, aduh. Masalah administrasi keuangan begitu keuangannya ya? bolehlah bisa ditiru. Cuman mungkin kalau saya pikir sekarang udah terlanjur tua, jadi dia kayaknya udah susah mau seperti Bu Bima. Karena saya orangnya gimana ya? Aduh, ya susah lah ngomongin gimana Yunda. Iya, dia kurang tertib, kurang tertib saya orangnya, nggak disiplin lah. Iya, oke. Nah, Bibina, kalau kita ngomongin masalah di saat kita sukses, tapi orang tua kita taruh lagi, otomatis kita emang sedih sebenarnya ya. Nah, di saat Bibina ngerasa, oh, aku nih sukses, tapi aku tak pacak berbuat untuk orang tuaku. Apa yang harus Bibina lakukan? Tapi jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Begesa saja. Masih bersama Bang Jo di acara Begesa Santai Jo. Tepuk tangan lagi, selamat datang dulu nih dari tim Studio 703 Meranjat. Dadah dulu dong. Selamat malam nih dari teman-teman Bibina. Halo Bu. Halo, selamat malam semuanya ya. Izin ya cerita lagi ya. Oke, Bibina, satu hal yang menggelitik Bang Jo adalah di saat kita sebagai anak itu merasa bahasanya kita sudah mampu begitu. Kita sudah mampu, tapi kita tidak bisa mencurahkan apa yang kita dapat kepada orang yang kita paling cinta. Apa nih yang Bibina lakukan? Sedih. Sebenarnya saya sukses juga, lebih-lebih enggak, sedang-sedang aja ya. Tapi bersyukur dengan Allah dikasih kenikmatan begini indah, begini memuaskan gitu menurut saya. Nah, untuk melampiaskan kerinduan saya taat kepada orang tua, ya saya memberikan sedekah. Saya hadiahkan kepada orang tua saya. Dengan sedekah itu bisa mengurangi dosa mereka mungkin, karena itu dengan banyaknya sedekah, tetapi saya serahkan saya hadiahkan ke bapak saya. Nah itu, kalau saya dulu nggak bisa secara langsung, dia masih hidupnya, sekarang dia meninggal, saya sedekah saya itu saya hadiahkan untuk kedua orang tua, terutama Mbak memang udah lama meninggal. Nah itu, kalau terutama ya selain doa, ya itu pelampiasannya. Pernah tak ada Bibi ngerasa bahwasanya sebagai anak, oh aku nih ngerasa ada dosa loh sama orang tua aku. Nah kira-kira dosa apa sih yang Bibi sesali sampai sekarang kepada orang tua? Kalau aku sama Mbak rasanya tak naruh, karena Mbak itu dari kecil dengan aku ngurusin mandinya, ngambilin di air minumnya, ngangkatin dia, nggak ada kalau Mbak. Tapi kalau dengan Uma mungkin ada kadang-kadang kita galak ngelawan gitu. Contohnya baik kan, kalau kita Uma itu diajak ke rumah kakak, Mak kita jalan ke rumah kakak Karin, galak. Belum kita apa-apa Begesa, namanya kumpul adik-beradik, dia nak balik. Uma itu payah ngajak Uma kok, nak balik terus, kalau enggak coba jalan, nak. Mungkin jawab itu yang merasa berdosa setelah kepahaman Bekari, walaupun kita benar jawaban kita itu kan dosa udah. Iya, benar. Suara keras itu. Kalau dengan Mbak, aku rasa ya jarang, karena kadang-kadang Mbak itu aja dikasih ada duit dia dari manapun, kadang-kadang tunjuk pada aku kok kata nak pejabat, karena memang kasih aku sama Mbak. Mungkin makanya kata teman-teman sana-sana, Bina kau itu karena sukses itu karena tahu berbakti kepada orang tua. Memang berbakti orang tua itu katanya selalu sukses katanya. Perhatikan aja, baik-baiklah dengan orang tua, dengan orang tua yang baik itu pasti kita berhasil. Oke. Iya. Tepuk tangan. Tuh Hendrawati. Oke, selaku seorang katakanlah businesswoman lah Bu ya. Oke, Bu, menjadi seorang pebisnis itu Bu, kita kalau ngomong masalah gender
atau genre lah katakan begitu, antara kesetaraan antara wanita dan pria begitu Bu ya. Ibu pernah nggak merasakan bahwasanya saya ini pelaku bisnis, saya menyayangi suami saya, pernah tidak merasa seperti itu? Itu pasti dirasakan, loh. Oke. Karena kan suami kan yang dicintai ya. Oke. Jadi nggak akan pernah hilang. Oke. Maksudnya begini Bu, pernah tidak merasa bahwasanya ibu tuh saya ini merasa menyayangi suami saya begitu? Iya, Atau merasakan. hanya saya hanya membantu, Basa-basi. hanya Enggak, membantu? Saya gitu? sangat menyayangi suami saya. Oke. Sayang sekali. Artinya disupport juga begitu ya? Benar. Oke, disupport untuk segala bisnis begitu Bu Jadi ya? saya support suami, alhamdulillah karirnya juga naik. Dia juga selama dia dinas selalu mendapat apa sih namanya, penghargaan award dari deal, kepolisian. Oke, baik. Tepuk tangan, ini prestasi juga ya. Oke, kepada tim Studio Juasan 3 ataupun teman-teman Bibina boleh mau bertanya sama siapa boleh. Kalau di Bibina bahasa Merajat ya. Kalau ke Bibina bahasa diri. Oke, ada pertanyaan dari siapa? Oke, Mbak Ene. Nah, kami ini ajari kami agar kami sebelumnya seperti Bina mencari yang sukses. Oke, mungkin kiat ya. Kiat mungkin. Oke, B. Mungkin nasihat untuk Ya. anak-anak muda. Mbak ini cuma minta kiat sukses tuh Mbak Manu kira-kira Bibina. Makasih ya. Kalau sistem saya kayak susut terutama dengan manajemen, terutama keuangan, dengan punya istilahnya segala sesuatu itu harus dengan ikhlas. Begawe dengan apapun, dapat dikit kita ikhlas, dapat banyak kita ikhlas, syukuri dengan apa yang kita dapat. Dan juga jangan lupa sedekah. Dan juga untuk kamu, jadi untuk selama studio ya, 703, baik dengan siapapun. Jangan berprasangka. Orang ngomong apapun dengan kamu, jangan kamu hiraukan, yang penting kamu maju. Iya, itu dong. Ya. Kuncinya cuma satu, harus maju begitu Bibina ya. Oke. Biarlah istilah Andi ngomong, kapilah tetap melalui. Ya, Semangat sukses, dong. Ya. Saling kerjasama. Oke. Itu tadi Maya ini minta kiat ya. Sekarang Bang Jo minta penjelasan. Penjelasan Maya ini nih. Apa yang Bibina rindukan dari Dusun Merajat? Dusun Merajat itu sebenarnya indah ya menurut aku, terutama dengan adik-beradik ya, terutama karena lingkungan kita terutama adik-beradik ya. Bu Hendrawati masih segar mata? Segar. Segar matinya, masa ya. Oke, kalau di tebing Vietnam ini bagi yang orang luar lah, katakanlah begitu, saya muslim ya, hawanya emang dingin begitu Bu ya, hawa pegunungan ya. Oke, Bu, kalau ngomongin masalah tebing Vietnam Bu, Ibu kan pelaku bisnis nih. Kalau menurut pandangan Ibu Hendrawati, kenapa sih wanita tuh harus berbisnis? Ya, biar awet muda, Aha. biar bahagia hidupnya, dan itulah bisa bersedekah. Kalau kita punya bisnis kan minimal ada dana sedikit ya. Tapi kalau kita gaji itu kita pikirkan dulu. Tapi kalau kita ada bisnis, wah ada uang lebih, kita sedekah. Seperti kata Yunda Bima, kita sedekah itu bukan harus dengan orang luar dulu, dengan keluarga. Karena kita mampu nih, keluarga ada yang nggak mampu. Kita kan pasti ada punya perasaan, aduh kasihan, membayangkan ponakan saya tidak makan dengan ikan, saya pakai ikan. Itu akan terpikir ke sana. Jadi kita minimal akhirnya jiwa kita itu terbuka untuk membantu. Oke, keren nggak? Tepuk tangan. Bu, kalau ngomongin masalah Bibina masih dibahas masalah keterikatan persahabatan begitu Bu ya. Kalau Bibina kan orang Merajat nih, kalau Ibu orang Lampung. Pernah tidak Ibu makan makanan Merajat, khas Merajat? Apa nih yang sering dikasih Bibina? Apa? Kayaknya kalau Ibu Bima memberi saya itu makanan nasional. Nasional? Iya. Belum pernah mengenalkan makanan Merajat? Belum, Pekasam, apa ya? Pekasam kah atau apakah?
Belum kayaknya Yunda ya. Pempek pasti. Pempek udah, kalau Udah pempek. pasti, kalau pempek Karena mah- pempek itu kan menurut saya udah nasional itu, Oke. di mana udah Itu ya. Kalau di Lampung kan nyeruit paling kan. Berarti Bu Hendrawati mulai sekarang harus ditunggu Bibina bawa pekasam. Kalau mau tarik kemana taruh ya? Nah, itu pekasam tuh enak loh Bu. Terasi Dari saya Praja. dikasih. Oke, Sama Bu Bima. oke, Apalagi Yunda banyak kayaknya. Banyak, Tapi ya. makanan nasional. oke. Nah, balik ke Tempe tuan. Pempek ya. oke Enggak pempek. lah, banyak lah udah makanan Kalau yang pempek banyak terkirim, gitu. iya. Kalau ngomong masalah makanan Bibina kan orang Merajat asli nih. Makanan favorit Bibina di Merajat apa? Kalau pekasam itu sekali-sekali ya. Kalau Oke. sekali makan lemak pengen. Ah, Kalau aku tuh paling pindang. pindang. Pindang Kalau Meranja. Pindang Meranja. Tapi karena memang aku kan orangnya hobi masak juga. Ah. Jadi pindang tuh kadang-kadang buat. Tapi kadang-kadang kalau zaman di luar dulu sampai anak tinjaunya piala aku tuh. Karena sering makan di rumah makan di luar. Ya kan rumah makan di luar tak lagi kalau agak tutup gitu. Dulu rame. Karena saking seringnya makan. Di rumah Mawar kali makan di rumah makan Cimat kadang-kadang. Kalau kemarin makan di Cimat ya pindang. Kalau di dusun tuh paling, tapi aku paling senang tuh pempek hitam. Kalau tak bawa tuh gila bawa pempek hitam ya, pempek ikan tenggiri, ikan cuang, iya senggiringan, senang lembut. Tapi bukan istilahnya hari-hari, sekali makan baru lemak gitu. Kalau udah makan konyol lagi, Tapi tambah lagi lagi. rasa pahit. Nah itu kan kadang-kadang ya itu kalau pempek hitam tuh pasti dibawa ke aku. Makanya kalau siapa Bina, aku mau pempek hitam. Yo, senang aku pempek hitam. Oke. Pempek hitam. Oke, masih di program Begesah Santai Jo. Oke, dari rekan-rekan Bina ada yang mau ditanyain boleh buat ibu-ibu? Ada yang mau ditanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu dari Palembang, anak-anak yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Kami di sini dari Purnabakti SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Kebetulan lagi nginep bareng di sini yang diajak oleh Bu Bina ya. Baru tahu kalau YouTube ada YouTube Studio 703 ya. Iya. Alhamdulillah bisa nanti kami sebarkan di keluarga kami bahwa di Palembang ada YouTube Orang Kito ya. Orang Kito Galo ya. Yang mau saya sedikit mungkin saya tadi baru saya buka-buka YouTube-nya bagus-bagus ya. Ibu-ibunya kreatif, bujang-bujangnya kreatif, bapak-bapaknya top lah ya. Cuman mungkin ada sedikit saran saya, sambil YouTube kita mengedukasi masyarakat. Misalnya di Ramadan kita cerita tentang Ramadan, apa sih yang membatalkan puasa tapi pakai bahasa kita gitu loh ya. Menjelang hari raya bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Kalau di kampung siapa yang harus dihormati jauh gitu. Mungkin itu yang saya berikan sedikit saran ya. Kalau saya lihat itu sudah bagus banget itu. Apa isinya, ibu-ibu juga udah pada pinter-pinter ya. Cuman kita ambil tema dengan mengedukasi masyarakat. Di samping kita dapat hiburan, dapat pula pahala, itu maksud saya ya. Sekali-sekali ada yang qosidah, sekali-sekali ada yang ceramah lah kayak Mama Dede lah ya. Kalau ada yang bisa 1-2 Al-Quran dibacakan, ada hadisnya, sehingga sambil kita menonton hiburan sambil berdakwah. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain. Bu Neni. Ada Bu Neni, ini guru matematik juga, tapi udah mantan semua kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Dalam mendidik anak-anak ya, sukses dan berhasil. Ini trik-triknya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, maaf ibu pertama siapa tadi?
Laila Umar. Oke, terima kasih. Berarti studio yang jawab ya? Ya, akhirnya tadi pertanyaan untuk mereka berdua, tapi berhubung untuk studio kita jawab ya Bu ya. Izin jawab ya. Oke, untuk program edukasi kita ada Bu. Program di YouTube kita ada namanya playlist. Playlist itu ada program Ramadan, ada film pendidik, ada film sekolah, ada film, pokoknya film pendek banyak di situ, ada playlist. Belum nonton Kak Laila. Ya, mungkin di situ ada playlistnya Bu. Insya Allah di situ ada film tentang agama ya. Ramadan ada lengkap, insya Allah lengkap. Iya. Oke, untuk ibu yang kedua. Oke, bertanya kepada kedua rekan. Baik, siapa dulu yang menjawab? Kiat-kiat anak supaya sukses nih. Makasih sahabatku Neni ya. Sebenarnya dibilang sukses juga kan belum ya. Tapi kata orang udah sukses. Kalau kata saya ya alhamdulillah lah ya. Kalau saya itu memang pendidikan anak itu nomor 1. Memang dari SD 4 tahun itu sampai di SMA tuh kursusin bahasa Inggris. Yang penting tuh kursusin. Ya. Dari 3 anak itu kebetulan memang mungkin nasib juga ya. Kalau IQ-nya tinggi galau anak itu. Hendra itu 132, Reja itu 135, Benny itu 153 superior. Benny itu memang. Tapi memang ada anak itu ada yang pemalas, pengaruh lingkungan. Hendra itu kena dia baik ya kan. Dia kata kita pegawai negeri dia tak galak. Ya. Kita arahkan baik dia maunya kemana. Nah tapi anak kedua itu dia memang kemauan dia. Pokoknya aku nak kedokteran mah. Benny juga nak kedokteran. Nah, sampai dia masuk spesialis semua kedokteran, dia sendiri yang daftar. Ya. Dan juga anak dua ini memang agak manja dengan aku. Kalau ada apa-apa pun selalu mah, aku lagi ujian doain mah ya. Nah itu, aku tuh selalu waktu dia ujian, makanya pada waktu mereka ujian PNS, Reja, Apara, dengan si Hawa, tiga-tiganya ikut PNS semua, kedokteran. Tapi dia masih dokter umum, betul, bukan dokter spesialis sekarang. Lulus semua, padahal di kota banyak anak yang gak lulus di kedokteran. Padahal di kota kalau rumah sakit kota, puskes, kata teman-teman, pastilah nyogok. Kata mati aku kalau dia nyogok. Karena waktu itu mereka tuh, tapi mungkin izin Allah juga ya, Ma, aku jam 1 ujian, doain aku Ma ya. Jam 1 itu aku dulu masih rumah makan Padang, baru rumah makan Padang depan masjid dekat Chandra. Zuhur aku pergi ke masjid, sembahyang hajat, sembahyang zuhur, aku zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la wala quwata illa billahil azim. 100 kali aku. Doaku, ya Allah, apa daya upayaku selain minta pertolongan. Mudahkanlah anakku dalam menjawab soal ini bila dia kelulusan. Kata mereka, memang iya, aku nggak gugup, gampang semua bisa menjawab. Reja itu ranking pertama. Nah itu, jadi doa itu dari orang tua itu. Oke, berarti doa. Doa. Sama support mungkin sama ya. Support, iya. Gitu. Makanya teman-teman Pak Wayan aja, Allah Bu Bina. Tapi demi Allah, Tuhan tahu saya ini nggak ada. Oke, artinya ya, intinya. Jadi selain doa, motivasi. Tapi memang ya aku merasa bersalah juga. Anakku Hendra terakhir di tes pegawai negeri, dia ranking pertama kan harus kedua. Ranking kedua aku lupa karena aku lagi di Bali, lupa ngedoain dia. Makanya aku nyesel sekali. Itu merasa bersalah. Nah itu. Oke, tepuk tangan dong. Bergeser
Bu Hendrawati, kalau kita ngomongin masalah bisnis woman begitu ya, kan Ibu Hendrawati ini sedang menjalani bisnis di agrowisata begitu Bu ya, tentang tebing Vietnam. Ini apa sih Bu harapan Ibu ke depan untuk bisnis Ibu khususnya tebing Vietnam? Kalau harapan saya wisata tebing Vietnam ini lebih maju lagi, banyak pengunjung dan sukses. Mungkin pembangunannya tempat rekreasi spot fotonya bisa bertambah lagi spot mudah-mudahan fotonya. Allah memberi rezeki yang berlimpah. Amin. Dan yang pastinya semakin dikenal masyarakat luas Indonesia, Ibu ya. Dengan siapa tahu ada turis-turis dari mancanegara juga datang ke sini ya Bu ya. Itu harapan saya. Semoga. Mudah-mudahan jadi doa Ibu ya. Amin. Oke, Bibina. Kalau Bibina lihat merajat Mbak Iko Ari sama merajat dulu, apa bedanya Bibina? Kalau dulu masih banyak tradisional ya. Tradisional, kalau BKR udah banyak maju. Sebenarnya Tahan banting. Oke. Contoh ya, gadis merajatnya waktu itu pada zamannya gadis waktu itu. Iya. Oke, berarti Contoh gadis merajat itu ya tahan jerik. Oke. Ya tak boros. Ya tahan banting pokoknya. Cak aku baik, kadang-kadang aku dengan suami gitu. Untung Pak kamu dapat aku ini. Apa baik pajak kan? Padahal hanya humor istilahnya Mbak. Istilahnya aja apa bahasa kita tuh? Bercanda. Gitu. Untung kamu Pak. Coba kamu dapat orang Bandung, orang Lampung. Tak tahan jadi seperti aku. Kalau aku ini apa baik? Ya. Apa baik digawe tahan banting gitu. Itu beda. Oke, berarti masalah merajat tadi garis merajatnya ya. Cantik-cantik daerah ya. Mari ya. Oke. Bu Hendrawati, mungkin di detik terakhir nih untuk plus kita ya. Oke, kalau Mbak Kartika tadi sempat ngomong masalah inovasi tentang tebing Vietnam nih ya. Oke, kalau Ibu sendiri tebing Vietnam ini mau dibawa kemana? Pinginnya Ibu? Mau dibawa sukses lah, sukses. Mau dibawa sukses, otomatis gitu. Iya, supaya bisa keturunan itu bisa menikmati. Oh gitu ya. Berkembang terutama ya. Oke, dan juga membantu kota Bandar Lampung dalam segi pariwisata. Begitu, baik. Tepuk tangan. Oke, Bibina, kalau tadi sudah ngomongi pendapat Bibina ya sebagai seorang merajat itu tentang merajat dulu dan merajat sekarang. Nah sekarang kita tanya nih sama Bibina, mungkin sesi terakhir Bang Ari ya. Harapan Bibina kepada Bro Youth orang diri dimanapun berada. Harapan saya kepada orang merajat itu terutama kita ya kalau jangan lupa tanah leluhur lah. Ya, karena istilahnya itu kalau kita kumpul di suatu kota atau suatu provinsi atau kabupaten, kita buatlah suatu kelompok bahwa merajat itu bagus, hebat, kompak, saling bantu membantu. Tapi kadang-kadang kita saat di merajatnya kalau sudah di suatu kota atau suatu provinsi atau suatu kecamatan ada merajat. Nah, contohnya Batam, aku selalu dengan Batam itu. Orang merajatnya hebat-hebat. Ngerangkulnya bagus kulihat. Aku baca di aku ini kan kalau cerita merajat itu senang betul aku itu. Karena kalau merajat itu aku pasti ingat Mbak gitu ya. Ingat Mbak. Jadi kalau bukan istilahnya kegiatan seperti orang diri, tapi aku memang jarang komen. YouTube 703 nonton terus aku kegiatan yang ada di Batam, orang di Batam tuh hebat tuh ya. Yang tahunnya aku di Batam ya, hebat. Dia tuh ngerangkul semua orang merajat itu. Jadi mereka tuh hampir berapa ratus kelompoknya. Kalau di Lampung ini kurang gitu. Tak tahu kalau aku di Palembang kegiatannya. Kurang kerabat mungkin ya. Kurangnya bukan di Palembang juga aku lihat orang merajat kurang ya. Mungkin ada grup-grupnya ya. Mana orang? Ada kamu orang, ada kelompok orang merajat. Paling mereka tuh ada kekeluargaan baik, keluarga Iko ya. Kali silaturahmi tadi kan udah bilang.
memperpanjang umur, menambah ibadah, membesar kita ke dalam surga. Harapan saya itu supaya Merajat itu selalu menjalin silaturahmi dimanapun. Kadang-kadang kita tuh kadang-kadang aku baik, kadang-kadang kata dia orang masih ngesana dengan kita, tapi aku karena orang kadang-kadang tak negur aku, ya aku ya diam baik juga ngesana kita tuh baik tahu dari orang malah anak itu. Tapi kadang-kadang kita kan kadang-kadang apa karena memang malu, apa karena apa. Jadi adanya silaturahmi, adanya tegur sapa terutama, adanya saling ya keterikatan sesama Merajat itu. Oke. Ya, itu baik. Berarti saling erat lagi ya, Bibina ya, saling erat lagi. Oke, Bu Hendrawati. Sebelum Bibina lagi, sebelum Ibu Hendrawati minta harapan, mungkin menyampaikan harapan ya, kita sampaikan dulu kepada pemirsa kita dimanapun berada. Sekarang kita melakukan Begesa itu di tebing Vietnam ya, dan terima kasih juga Bu sudah jamuannya tadi ya. Oke, Bu silakan harapan mungkin kepada visitor dari tebing Vietnam. Ya, harapan saya mudah-mudahan tidak kapok datang ke tebing Vietnam dan kembali lagi ke tebing Vietnam dengan Senang hati. Ya. Iya. Bibina, ada yang disampaikan lagi? Ya, saya membantu Adinda Hendrawati. Pertama 703 YouTube kami sebarkan di Sumatera Selatan, di Palembang, ya, tebing Vietnam, karena Palembang itu tahunya kampung Vietnam pada sampingan. Jadi saya harapkan sebarkan videonya, membantu dia, dan juga kalau sampai ke situ minta telepon bayar, ada kawan, ada siapa, kami kok masih ngesana dengan dia, dengan Adinda Indra, bawa baik ke situ. Saling tip and give lah kalau ke pasok kita sih, kalau pasok Indonesia nya, pasok kerennya, tapi kita istilahnya saling tolong menolong ya, pasti ada manfaatnya buat kita seorang, buat yang punya tebing Vietnam. Jadi disebarkan baik ya, karena aku memang udah dengan dia ini kayak adik sendiri ya. Kalau kami ini ya tak mikirin lagi gitu anak sama dengan aku. Jadi kalau kami tak mikirin lagi nak duit itu, kami pensiun ada, nak makan ya cukup kalau nak makan. Tapi kan mikirin anak. Kita ini memang hidup ini tak berhenti-berhentinya. Udah anak kawin mikirin cucu ya, sampai mati baru tak berpikir ya. Itu baik ya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya pastinya terima kasih nih buat tim Studio 703 sudah hadir. Terima kasih rekan-rekan Bibina, salam dari Studio 703. Terima kasih Bibina sudah memberikan cerita yang inspiratif lah untuk kita semua ya. Dan Bu Hendrawati juga terima kasih, semoga sukses selalu untuk tebing Vietnamnya ya. Oke. Dan Bang Jo minta maaf kalau ada salah-salah kata, akhir kata. Bang Jo yang bertugas dan Bibina serta Ibu Hendrawati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.